Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Burhanuddin Alusnu dengan NIM 12340700110 dari MAU 3C. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah dakwah antar budaya yang diampu langsung oleh Dr. Umi Halwati SOSI MHG. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Dari strategi dakwah antar budaya dulu ya. Strategi itu suatu kegiatan perencanaan atau planning yang mengatur manajemen, yang mengatur atau bisa kita sebut juga manajemen gitu, suatu aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pendekatan yang dilakukan bisa berbeda-beda sewaktu-waktu gitu, bergantung pada situasi dan kondisi, dan tujuannya pun tujuan strategi itu adalah mencapai hasil yang diinginkan. Strategi dakwah merupakan perencanaan dan pengarahan segala aktivitas dan operasionalitas dakwah Islam yang dilakukan secara objektif, ilmiah, mencapai tujuan ajaran Islam. Untuk menjelaskan aja yang mencakup seluruh aspek kemanusiaan. Strategi dakwah atau metode, siasat, taktik, pokoknya yang digunakan. Adapun nih strateginya, satu, memanfaatkan budaya yang telah ada sebagai media untuk berdakwah. Memahami budaya lokal. Dakwah antar budaya bertitik tolak dari home base Al-Quran dan hadis, namun dalam pemahaman, penghayatan dan prakteknya dipengaruhi oleh latar belakang budaya dari orang yang memahaminya. Strategi dakwah menurut kesenian bisa di antaranya juga dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk gitu, untuk mengajarkan nilai Islam. Beliau juga merupakan tokoh pencipta layang Kali Masada dan lakon wayang Petuk Jadi Raja gitu, melalui tembang atau seni musik, angklung, gamelan dan lain-lain gitu. Terus ada juga strategi dakwah antar budaya. Yang kedua, memanfaatkan media massa atau media sosial. Melalui media massa dan media sosial, media terjadi pencampuran atau akulturasi budaya. Kegiatan dakwah harus mampu mewarnai media massa. Pesan-pesan dakwah juga terkemas rapi dan menarik di media. Dakwah lewat media televisi, koran, radio, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Terus bentuk konten dakwah dari media yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda, bisa berupa video pendek, short atau reels, vlog, meme, tulisan, siaran, share, status islami, dan lain sebagainya. Selain berfungsi sebagai media informasi, media juga berfungsi sebagai hiburan. Berdakwah di media sosial, konten pesan harus menarik, unik, dan top to date gitu. Lalu berusaha untuk mencapai dua hal, yaitu titik temu dan keragaman dan toleransi dan perbedaan. Lalu ada karakteristik dakwah, strategi dakwah Wali Songo gitu. Kita harus tahu dulu Wali Songo itu siapa kan. Wali Songo itu ulama di Pulau Jawa yang berdakwah di Pulau Jawa. Pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Bonang Raden Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Derajat
Raden Qasim atau Syarifuddin, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Kalijaga Raden Said, Sunan Muria Raden Umar Said, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah, Wali Songo itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara selama 7 abad lamanya. Sejak abad 7 hingga abad 14 Islam tertolak di wilayah Jawa. Namun pada akhirnya abad ke-14 atau awal abad ke-15 lah, hampir semua masyarakat di pesisir pantai utara Jawa itu sudah memeluk Islam, diyakini sebagai hasil dakwah dari Wali Songo. Nah, ada karakteristik dari metode dakwah Wali Songo. Yang pertama itu pendekatan teologis. Nah, pendekatan teologis itu lebih ke merujuk ke dakwahnya Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Nah, mereka berdakwah bahkan hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah, Waisya dan Sudra, itu tuh di agama Buddha waktu dulu gitu, pada saat itu. Nah, lalu masyarakat juga diajari tentang nilai-nilai Islam, perbedaan antara pandangan hidup Islam dengan yang lainnya, dan menanamkan dasar Islam. Lalu ada pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini Sunan Giri berdakwah dengan cara ini, menggunakan pendekatan ilmiah seperti membangun pesantren, membuat pelatihan dan pengkaderan, serta menugaskan muridnya untuk berdakwah di suatu tempat gitu. Sunan Giri juga menggunakan permainan sebagai media untuk berdakwah. Nah, oleh karena itu ia menciptakan permainan anak-anak seperti jemblongan, tembangan syair seperti ilir-ilir, padang bulan dan lainnya gitu. Sunan Giri juga mengembangkan dakwah secara sistematis dan metodologis. Lalu yang ketiga ada pendekatan kelembagaan. Nah, dan semua anggota Wali Songo berdakwah di masyarakat langsung. Ada juga yang berdakwah di pemerintahan. Misalnya nih, Sunan Kudus dalam Kesultanan Demak Bintoro dan Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon. Mereka ikut serta mendirikan kesultanan dan aktif di dalamnya. Mereka memiliki pengaruh yang besar di kalangan bangsawan, birokrat, perdagangan, dan kalangan elit lainnya. Lalu ada pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini lebih ke dakwahnya Sunan Muria dan Sunan Derajat yang lebih senang hidup jauh dari keramaian. Nah, mereka tuh memilih untuk berdakwah pada masyarakat kecil di desa-desa atau kampung-kampung gitu. Mereka mengajarkan masyarakat kecil untuk meningkatkan pemahaman keagamannya. Mereka juga membina masyarakat agar kehidupan sosial meningkat. Yang kelima ada pendekatan kultural. Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang lebih menonjol menggunakan pendekatan kultural. Budaya sebagaimana budaya adalah suatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Jika langsung ditolak, maka masyarakat tidak mau mengikutinya. Nah, solusinya melakukan islamisasi budaya. Jadi mengupgrade atau memodifikasi budaya tersebut itu. Budaya-budaya yang sudah ada dan berkembang disisipi dengan ajaran-ajaran Islam tanpa merubah dari budayanya sendiri gitu. Lalu menciptakan budaya-budaya baru yang mengandung nilai Islam, diantaranya produk budaya yang diciptakan dan masih ada hingga hari ini adalah gamelan sekaten dari kata syahadatain ya. Sekaten itu. Gapura masjid berasal dari kata ghafura, baju takwa dari kata takwa gitu, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik terus Wali Songo juga terbukti mampu mengislamkan hampir seluruh masyarakat di pesisir pantai utara Jawa dan dalam tempo waktu yang cukup singkat dakwah yang sangat gemilang. Umat Islam kini bisa saja mencontoh atau menteladani apa yang telah diajarkan oleh Wali Songo, tentunya dengan melakukan penyesuaian sebagaimana dengan situasi dan kondisi masa kini gitu. Kalau lebih singkatnya gitu, Wali Songo itu metode-metodenya seperti ini. Sunan Gresik gitu, kondangan ngelmu dan dagange ilmu dagang itu. Sunan Ampel falsafah mohlimone pasapah mohlimo. Sunan Giri itu terkenal dengan tembang
tembang dolane nyanyian atau syair. Sunan Bonang musisi gamelan. Sunan Derajat pepali pitune 7 dasar ajaran. Sunan Kalijaga wayangne wayang itu. Sunan Muria ngemu tradisi kultural. Sunan Kudus gede bertoleransi. Sunan Gunung Jati politiknya. Nah, yang perlu kita ketahui ada pepali pitu 7 dasar ajaran dari Sunan Derajat, yang di dalamnya ialah mangun resep saing sasama, artinya harus membuat senang hati sesama gitu. Nyoring suka kudu eling lan waspada. Nah, dalam suasana gembira harus tetap ingat Tuhan dan waspada. Terus yang ketiga, laksianing subrata tanyipta marang priga bayaning lampah. Artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meper hardaning pancadriya, yaitu berjuang menekan hawa nafsu indrawi. Yang kelima, hening henung. Dalam diam adalah keheningan, dalam hening ada jalan kebebasan mulia. Nah, lalu yang keenam, mulia guna panca waktu. Kemuliaan lahir batin dicapai dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Lalu yang terakhir, menehono teken marang wong kang wuto. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busana marang wong kang wuda. Menehono pangingup marang wong kang kaudanan. Artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makanan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat terteduh kepada orang yang kehujanan. Dari poin nomor 7 ini intinya peka gitu. Peka terhadap sesama gitu kan. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan hambatan tantangan dakwah antar budaya. Hambatan dan tantangan dakwah antar budaya sangat beragam ya, mengingat kompleksitas interaksi antara berbagai budaya dan keyakinan gitu. Nah, yang pertama nih dari hambatan dulu, perbedaan budaya. Hambatan itu ya, perbedaan budaya gak usah ini lagi ya, banyak budaya kita kan banyak itu di Indonesia tuh. Perbedaan budaya yang signifikan antara pendakwa dan masyarakat saran dapat menghambat komunikasi dan pemahaman. Pendakwa perlu memahami norma, nilai dan tradisi lokal agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Ketidakpahaman terhadap budaya lokal dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, hambatan bahasa. Bahasa seringkali menjadi penghalang utama dalam dakwah. Pendakwa yang tidak menguasai bahasa lokal mungkin kesulitan menyampaikan pesan dengan jelas. Penggunaan alat bantu terjemah bahasa bisa menjadi solusi, tetapi tetap memerlukan pemahaman konteks budaya untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, ada prasangka sosial. Prasangka atau stereotip negatif terhadap kelompok tertentu dapat menghalangi interaksi yang konstruktif. Masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap pendakwah dari luar yang dapat menciptakan ketegangan dan menutup peluang untuk dialog. Yang keempat ada etnosentrisme, sikap etnosentrisme di mana seorang merasa budaya atau kelompoknya lebih unggul dibandingkan yang lain. Nah, ini tuh dapat menghambat penerimaan ajaran baru. Hal ini sering kali membuat komunikasi antar budaya menjadi tidak efektif gitu dan berpotensi menimbulkan konflik. Lalu yang kelima ada keterbatasan pengetahuan pendakwah. Nah, pendakwah yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya yang mereka masuki cenderung gagal dalam menyampaikan pesan secara efektif. Nah, keterbatasan ini dapat membuat mereka tidak mampu menyelesaikan metode dakwah dengan karakteristik masyarakat setempat. Jadi
apabila kita ingin berdakwah itu kita harus menyiapkan segala sesuatunya, terutama ilmunya. Itu emang bisa, sebenarnya bisa dakwah tuh tanpa ini, dakwah tuh fleksibel gitu, bisa dilakukan seperti apapun gitu. Bisa eh, dari perilaku, lalu perilaku tadi contoh dari ucapan yang baik, bisa itu jadi dakwah sebenarnya. Nah, lanjut. Tantangan dalam dakwah antar budaya. Yang pertama itu kompleksitas multikulturalisme. Dalam masyarakat yang sangat multikultural, pendakwah harus mampu memahami dan menghormati berbagai kekayaan dan praktik budaya yang ada. Nah, hal ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang tinggi dan sensitivitas terhadap perbedaan untuk mencegah konflik. Yang kedua, pengaruh media massa. Media massa seringkali memiliki bias atau pandangan negatif terhadap Islam yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap ajaran Islam. Pendakwah juga perlu mengembangkan strategi untuk memanfaatkan media sosial secara efektif sebagai alat dakwah yang inklusif. Lalu yang ketiga itu kurangnya dukungan dari pemerintah. Minimnya dukungan dari pemerintah untuk kegiatan dakwah di beberapa daerah dapat memperlambat proses penyebaran ajaran Islam. Nah, kebijakan yang kurang mendukung bisa menjadi tantangan bagi pendakwah dalam menjalankan misinya. Lalu yang keempat, persaingan dengan agama lain. Di banyak tempat gitu, pendakwah harus bersaing dengan agama lain yang sudah mapan di masyarakat tersebut, seperti Kristen atau Hindu. Nah, persaingan ini tidak hanya bersifat teologis tetapi juga sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan pendekatan lebih strategis dalam dakwah. Lalu yang kelima adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah tenaga ahli SDM itu bidang dakwah antar budaya juga menjadi tantangan tersendiri tanpa adanya pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk pendakwah tentang cara berinteraksi dengan masyarakat beragam. Efektivitas dakwah akan terhambat tuh. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Menggunakan seni dalam berdakwah ini tuh merupakan metode yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, adapun cara saya menggunakannya, yang pertama itu pertunjukan teater drama. Nah, seni teater dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islami, nilai moral dan ajaran agama melalui pementasan. Dengan menggabungkan unsur hiburan dan pendidikan, pertunjukan ini mampu menarik perhatian penonton dan menyampaikan pesan dakwah secara lebih mendalam. Misalnya kita mementaskan gitu cerita atau kisahnya Nabi Muhammad, atau kisahnya Khulafaur Rasyidin, atau kisahnya Al-Fatih gitu. Itu bisa. Atau ajaran Islam dapat memberikan inspirasi gitu, dan pemahaman kepada masyarakat. Itu bisa juga. Lalu yang kedua, musik atau nyanyian. Ini musik tuh dari dulu ya, bahkan syair dulu tuh di kota Makkah itu bahkan sampai apa ya namanya itu, disayembarakan lah, dilombakan gitu. Siapa syair yang terbaik pada tahun ini bakal ditempel di Ka'bah gitu. Itu pun bisa jadi dakwah. Nah, lanjut, musik adalah suatu bentuk seni yang sangat efektif dan dalam berdakwah. Penggunaan lagu islami, qasidah atau musikalisasi puisi dapat menyentuh emosi pendengar gitu, dan membuat pesan dakwah lebih mudah diingat, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang memanfaatkan seni musik untuk menarik perhatian masyarakat. Nah, kegiatan seperti pentas musik atau konser ama juga bisa gitu jadi sarana untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Islam. Lalu ada bisa wayang kulit dan pertunjukan tradisional juga bisa. Nah, ini tuh wayang kulit itu merupakan apa ya, salah satu bentuk kesenian tradisional yang telah lama digunakan sebagai media dakwah bahkan sampai sekarang, tapi tidak banyak juga sih. Lalu dari ini
bisa gitu. Melalui cerita-cerita dalam perjuangan wayang, nilai Islam bisa disampaikan dengan cara yang menghibur, mendidik, dan mendidik juga. Pendekatan ini telah digunakan oleh Wali Songo untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Nah, pertunjukan wayang juga dapat diadakan gitu dalam acara-acara tertentu seperti bulan Ramadan untuk mengingat pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam, atau awal Hijriah bisa pameran seni, terus seni sastra dan puisi, terus kegiatan komunitas berbasis seni juga itu bisa dijadikan dakwah. Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme? Jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme, skriptualisme ya. Pemahaman skriptualisme dalam konteks agama, khususnya Islam, seringkali mengarah pada radikalisme karena banyak itu faktornya yang terkait dengan cara interpretasi dan penerapan ajaran agamanya gitu. Nah, di sini dulu kita jelaskan dulu definisi dari skriptualisme. Skriptualisme adalah pendekatan dalam memahami teks-teks suci yang cenderung literal dan kaku. Nah, pendekatan ini menekankan pemahaman harfiah terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana teks tersebut diturunkan. Hal ini berpotensi melahirkan sikap intoleran dan ekstremis karena pengikutnya berusaha menerapkan ajaran agama secara total tanpa fleksibilitas gitu. Lalu mengapa gitu kan skriptualisme itu mengarah pada radikalisme? Pertama, interpretasi kaku. Nah, pemahaman yang terlalu literal terhadap teks-teks agama dapat menyebabkan pengikutnya mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengedepankan kasih sayang dan toleransi. Sikap ini dapat memicu tindakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap tidak sejalan atau menyimpang dari ajaran yang dipahami secara skriptual. Lalu yang kedua ada obsesi terhadap masa lalu. Kelompok skriptualis seringkali memiliki obsesi itu untuk kembali ke masa jayanya Islam tanpa mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi. Mereka berusaha menerapkan hukum Islam sebagaimana yang diperhatikan pada masa Nabi Muhammad SAW yang dapat menyebabkan konflik dengan masyarakat modern. Karena kan kita tahu sendiri gitu, beda zaman, beda penanganannya juga gitu. Tidak semua zaman itu sama. Boleh kita mengambil itu kita mengambil yang di masa lampau gitu, mengambil ilmu yang di masa lampau buat diterapkan di masa depan, itu boleh-boleh saja, tapi pasti ada perbedaan dari zamannya juga, perbedaan penanganannya juga. Lanjut ke yang ketiga ya, penggunaan ayat-ayat kekerasan gitu. Ada kecenderungan untuk lebih memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad dan kekerasan yang seringkali diinterpretasikan secara sepihak untuk kebenaran tindakan radikal. Nah, hal ini menciptakan legitimasi bagi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Lalu yang keempat, kecenderungan takfiri. Pendekatan skriptualis seringkali melahirkan sikap takfiri, yaitu mengafirkan orang lain yang tidak sependapat atau tidak mengikuti interpretasi mereka. Ini menciptakan polarisasi dalam masyarakat dan meninggalkan potensi konflik. Nah, untuk pemahaman substansialisme nih ya, dari definisinya dulu. Nah, dalam konteks Islam, substansialisme ini merujuk pada pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam memahami ajaran agama. Pendekatan ini tuh menekankan pentingnya memahami esensi dan tujuan dari ajaran Islam, bukan hanya sekedar mengikuti teks secara harfiah gitu. Adapun karakteristiknya seperti ini: fleksibilitas interpretasi. Substansialisme memungkinkan adanya variasi dalam interpretasi ajaran Islam berdasarkan konteks sosial dan budaya. Ini mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Lalu yang kedua, penekanan pada nilai-nilai universal.
Nah, pendekatan ini lebih fokus pada nilai-nilai universal dalam Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan daripada sekedar mengikuti aturan-aturan tertentu secara kaku. Lalu yang ketiga adalah dialog dan interaksi sosial. Substansialisme mendorong dialog antar agama dan interaksi sosial berbagai cara untuk membangun pemahaman yang lebih baik antar berbagai kelompok masyarakat. Ini membantu mengurangi ketegangan dan konflik juga. Itu nomor 4 adalah responsif terhadap perubahan. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat itu terus berubah. Jadi sehingga pemahaman terhadap ajaran agama juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Jadi substansialisme ini menawarkan alternatif pemahaman yang lebih moderat dan damai dibandingkan dengan skriptualisme, sehingga dapat membantu mencegah radikalisasi dalam masyarakat muslim. Pendekatan ini sangat penting untuk menciptakan harmoni sosial dan mengedepankan pesan-pesan positif dari ajaran Islam. Lalu ke soal yang berikutnya, sebutkan dan jelaskan bentuk budaya bernuansa dakwah. Apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Untuk pertanyaan nomor 5 ini ya, budaya bernuansa dakwah merupakan bentuk ekspresi yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai budaya lokal. Nah, adapun bentuk budaya yang dapat digunakan itu sebagai media dakwah serta langkah-langkahnya gitu yang dapat diambil untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya. Yang pertama, wayang. Kenapa wayang? Wayang tuh ialah seni pertunjukan tradisional Indonesia, khususnya di Jawa, yang menggunakan boneka kulit ya. Kan ada wayang kulit, ada wayang golek. Terus menceritakan kisah-kisah gitu. Nah, Wali Songo memanfaatkan wayang sebagai media dakwah dengan mengadaptasi cerita dari Ramayana dan Mahabharata ke dalam konteks Islam. Fungsinya apa? Ya, melalui pertunjukan wayang gitu, pesan-pesan moral dan ajaran Islam itu dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, lalu yang ketiga itu tari saman. Tari saman itu berasal dari Aceh dan sering dipentaskan dalam acara-acara penting, termasuk perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tari ini tuh melibatkan gerakan cepat dan syair yang mengandung pesan agama. Fungsinya apa coba? Setiap gerakan dan lirik dari tari saman mencerminkan nilai-nilai pendidikan, kebersamaan, dan keagamaan, sehingga berfungsi sebagai media dakwah yang efektif di kalangan generasi muda. Yang ketiga ada musik. Kenapa musik gitu? Musik itu termasuk lagu-lagu Islam. Musik tuh ya kayak lagu-lagu Islami yang konser itu bisa dari musik juga gitu. Nah, digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan cara menyentuh emosi pendengar. Contohnya lagu-lagu yang dinyanyikan dalam pertunjukan ludruk, campur sari, band wali juga. Band wali itu mereka menyanyi, ada unsur-unsur Islaminya juga. Fungsinya apa sih? Melalui lirik yang bermakna, musik dapat mengajak masyarakat untuk merenungkan ajaran Islam dan meningkatkan kesadaran spiritual. Terus ada kenduri. Kenduri itu apa? Kenduri itu adalah tradisi berkumpul untuk merayakan acara tertentu seperti pernikahan atau kematian. Nah, dalam konteks ini kenduri seringkali diisi dengan pembacaan doa dan kalimat talbiyah. Fungsinya apa? Fungsinya, tradisi ini menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai persatuan dan silaturahmi antar warga, sekaligus memperkenalkan ajaran Islam secara santai dan akrab. Lalu yang terakhir ada seni rupa. Mengapa sih seni rupa? Karya seni rupa itu seperti lukisan atau kaligrafi yang mengandung ayat-ayat Al-Quran atau tema-tema Islami juga menjadi media dakwah. Nah, fungsinya apa? Seni rupa dapat menarik perhatian masyarakat
dan membuat mereka lebih tertarik untuk mempelajari ajaran Islam melalui visualisasi yang menarik. Lalu kontribusi dalam dakwah antar budaya. Untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya ada beberapa langkah nih yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengorganis kegiatan budaya, mengadakan festival seni atau budaya yang menampilkan pertunjukan seperti wayang, tari saman, atau konser musik Islami. Nah, kegiatan ini tuh dapat menjadi wadah untuk menyebarkan pesan-pesan positif dari ajaran Islam sambil merayakan keragaman budaya. Lalu menciptakan konten kreatif gitu. Kalau tuh membuat karya seni baik itu musik, puisi atau lukisan yang mengandung nilai Islam. Nah, konten ini bisa dibagikan melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu ada pelatihan dan workshop. Penyelenggaraan pelatihan bagi seniman lokal tentang bagaimana mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam karya seni mereka. Nah, ini akan membantu menciptakan lebih banyak karya seni bernuansa dakwah. Lalu yang keempat ada dialog budaya, mengadakan forum diskusi antara tokoh agama dan seniman untuk membahas cara efektif dalam menggunakan seni sebagai media dakwah. Ini juga dapat membantu membangun pemahaman antar budaya. Yang kelima ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memahami nilai budaya mereka dan mencari cara untuk memasukkan elemen-elemen tersebut ke dalam kegiatan dakwah. Hal ini akan meningkatkan relevansi pesan dakwah di tengah masyarakat juga. Jadi tuh kita memanfaatkan berbagai budaya bernuansa dakwah dan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut tuh itu tuh dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penyebaran ajaran Islam dengan cara yang harmonis dan inklusif di tengah masyarakat multikultural. Jadi seperti itu jawaban yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.